Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SD Negeri Pecabean 1 Bapak Anang, yang saya hormati kepada guru penggerak Bapak Anang, sarjana pendidikan, puji syukur dan tamu-tamu yang saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad, Nabi Agung. Semoga di awal akhir kita bisa mendapatkan syafaat. Amin. Sebelum memulai acara, perkenalkan saya Septi selaku moderator pada siang ini untuk memberikan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3, sambutan. 4, penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10. 5, doa. Dan ke-6, penutup. Sebelum memulai acara, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju agenda berikutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon hadirin berdiri. Bentar. Bu Nabil ke depan. Himlah Indonesia Raya. Indonesia tanah air, agung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih hadirin, dimohon duduk kembali. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan kepala sekolah yang diwakili oleh guru senior Bapak Sutejo. Bapak Sutejo, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Pecabean 1 Bapak Anang SPG. Yang saya hormati Dewan Guru SD di Pecabean 01. Yang saya hormati staf dan penjaga SD di Pecabean 01. Izinkan saya di sini untuk mewakili teman-teman atau Dewan Guru SD Pecabean 01 dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 4 budaya positif. Secara singkat,
kami dari Dewan Guru mendukung apa yang sedang dilakukan oleh Kepala Sekolah kami, yaitu Pak Anan, dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 Pak. Oke. Mudah-mudahan berjalan lancar dari awal hingga akhir. Kami hanya memberikan motivasi, dukungan, dan doa. Semoga apa yang menjadi agenda dalam CGP angkatan 10 ini berjalan lancar hingga akhir. Amin. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan untuk Pak Anan tetap semangat. Semoga apa yang diceritakan Pak Anan selesai menjadi guru penggerak Pak di akhir nanti. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya adalah penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 10, Bapak Anang. Bapak Anang, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan guru SD Negeri Pecabulan 01 Bapak Sutejo yang sekaligus mewakili Kepala Sekolah di SD Negeri Pecabulan 01, dan beliau merupakan guru senior di SD kita tercinta ini. Yang saya hormati Ibu Septriani selaku pembawa acara pada kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif untuk calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tegal, di mana pada kesempatan ini saya menjadi salah satu peserta dari calon guru penggerak angkatan 10. Dan tak lupa yang saya hormati dan saya banggakan seluruh Dewan Guru SD Negeri Pecabulan 01, Bapak dan Ibu yang sangat luar biasa, selalu memberi motivasi, memberi dukungan juga dorongan untuk saya sendiri selaku kepala sekolah sekaligus menjadi salah satu peserta CGP angkatan 10 Kabupaten Tegal. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif, di mana ini adalah merupakan satu tugas saya di modul 1.4 terkait dengan aksi nyata budaya positif. Terlebih dahulu saya mohon maaf yang setinggi-tingginya pada Bapak dan Ibu, bukannya saya di sini menggurui atau mengajari panjenengan semua, tetapi ini adalah satu langkah di mana saya selaku peserta calon guru penggerak ini diberi tugas dari BPGP terkait kegiatan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh calon guru penggerak, salah satunya yaitu melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif di modul 1.4. Bapak dan Ibu mungkin sudah tidak asing lagi terkait kegiatan yang namanya guru penggerak, guru penggerak. Sakit nggak Pak? Seperti ini ditutup. Masa terkena habis. Nggak mau tuh. Oke, sebelum kita melanjutkan pada kegiatan diseminasi, terlebih dahulu kita melakukan ice breaking dulu Bapak dan Ibu dipersilakan untuk ke depan semuanya. Kita melakukan ice breaking supaya lebih semangat
Monggo Bapak Ibu, kita melakukan, ya betul, menghadapnya ke timur ya. Kita melakukan ice breaking, berarti tangkap jari hip hop ya. Ini sudah tahu ya, Bapak dan Ibu sudah biasa mendengar yang namanya ice breaking yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu di ruang kelas kan, kayak gitu dengan siswa. Nah ini dilakukan oleh panjenengan semua sekarang melakukan ice breaking terkait tangkap jari. Nah nanti berarti caranya kita tahu ya, caranya kita menangkap jari. Berarti kita ada tangan satu. Kalau misalkan saya memberi komando satu, berarti jenengan langsung hap kayak gitu ya. Kalau pas saya bilang satu hap kayak gitu. Pas dua berarti hip ya. Nah ini di atas hip ya. Hap, hip. Nah ini kan tangan sebelah apa ini? Ini tangan sebelah kanan. Nanti yang satu tangan sebelah kanan, yang hip sebelah kiri. Di saat saya bilang kanan, nah kanan berarti kita ngambil megang jarinya teman kita yang dekat, hap langsung dipegang. Kalau kiri kita pegang kiri. Bisa nggih? Kita mulai dulu, uji coba ya. Yo. Siap. Satu, hap, ya. Dua, hip. Nah, siap ya. Konsentrasi dimulai. Kita bunyi ya. Siap, mulai. Mulai lagi. Ulangi. Konsentrasi dimulai. Bingung nih. Siap ya, siap. Biar konsentrasi. Tepuk semangat. Semangat. Siap ya. Satu, hap. Ya, tangannya. Dua, hip. Nah. Kiri. Iya. Mulai. Ulangi. Siap. Sekali lagi. Siap. Ya, siap ya. Siap. Aku tetap kiri kan? Konsentrasi dimulai. Siap. Satu, dua, kanan. Iya kan, gimana? Kanan mana berarti tangkap. Iya, jari kanan. Sekali lagi ya, biar tambah seru ya. Sekali lagi. Siap. Fokus. Iya, nggih. Kalau kanan mana? Ininya tetap kita ada ke kiri, kita ada ke kanan. Siap ya? Kayak gitu iya. Nggih, ininya aja. Tapi nanti kalau ke kiri berarti kita menghindari saja. Iya, kayak gitu. Siap, mulai. Siap, sekali lagi. Siap. Konsentrasi dimulai. Siap. Satu, hap. Dua, hip. Kiri. Iya, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah sudah melakukan SBG. Jadi itu nanti bisa dilakukan di ruang kelas bersama dengan siswa atau bersama dengan murid atau juga bersama dengan peserta didik. Mohon nanti selalu dilakukan terkait SBG biar apa? Satu, anak itu tidak jenuh. Kemudian menambah apa? Semangat. Itu akan menambah semangat, nggih. Oke, Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan ice breaking, kita lanjut kepada materi, nggih. Di mana kok mati? Baterainya habis. Ini. Ya. Di mana untuk konsep inti budaya positif ini ada 8, nggih. Bapak dan Ibu, ada 8, mohon bisa kita ikuti dan nanti insya Allah dari konsep inti budaya positif ini panjenengan akan mendapatkan pengetahuan, juga mendapatkan gambaran dan bisa nanti dilakukan di kelas masing-masing.
Yang pertama, kita nanti akan membahas terkait perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas, juga dilanjut dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin Bapak dan Ibu sudah mengetahui definisi atau pengetahuan pengertian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sudah sering dilakukan sudah sering dilakukan oleh panjenengan semua. Pembelajaran di dalam kelas itu sekarang pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga ini peserta didik itu belajarnya itu sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi panjenengan semua nanti bisa melakukan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpihak kepada peserta didik. Tidak lupa kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa ya Bapak dan Ibu? Masih ingat enggak? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua apa? Berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi 6 dari 6 ini semuanya panjenengan semua sebagai guru itu harus tersampaikan, harus tersampaikan. Supaya apa? Supaya kita mengetahui sejauh mana peserta didik itu bisa memperlihatkan kemampuannya, potensinya. Kita harus benar-benar melayani peserta didik itu dengan senang hati, dengan penuh kasih sayang. Tidak boleh memaksakan kehendak sendiri. Nggak boleh memaksakan kehendak sendiri. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ternyata ada perbedaan Bapak dan Ibu terkait stimulus respon dengan teori kontrol. Bahwa stimulus respon ini realitas atau kebutuhannya itu adalah kebutuhan kita itu sama. Kebutuhan kita itu sama secara stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan kita itu berbeda. Ini perbedaan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, misalkan di sini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau secara teori kontrolnya itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nanti di sini panjenengan harus bisa memahami poin-poin dari stimulus respon. Ternyata itu ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Yang berikutnya adalah disiplin positif. Kita ketahui bahwa disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya adalah belajar. Nah, disiplin ini mengacu pada disiplin diri, di mana kita itu harus memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasar nilai-nilai yang diyakini oleh kita semua. Itu adalah disiplin. Jadi disiplin ini memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu apa sih Pak? Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, tanpa imbalan penghargaan atau ada Jadi tidak ada imbalan, ancaman atau hukuman.
Ingat sekali lagi, di sini adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa adanya imbalan, tanpa adanya imbalan atau reward. Kemudian tanpa adanya ancaman dan hukuman. Itu yang dikatakan disiplin positif. Jadi kita jangan memancing anak supaya melakukan disiplin itu dengan ribut, dengan ancaman, dengan hukuman. Ayo lakukan ini, nah gitu. Ayo lakukan ini, nanti kalau tidak kamu nanti akan diberi hukuman, nanti akan diberi ancaman. Itu nggak boleh seperti itu. Jadi benar-benar disiplin ini adalah salah satu cara penerapan disiplin. Tujuannya harus dilihat tujuannya. Untuk apa tujuannya? Menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik itu tanpa adanya imbalan penghargaan atau reward atau ancaman juga hukuman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan di sini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di sini misalkan dari profil belajar Pancasila yang tadi panjenengan sudah sampaikan. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini adalah nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, tapi lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, kita gotong royong, mandiri, kreatif, dan juga bernalar kritis. Kemudian yang kedua, contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu dari PYP. Namanya PYP yaitu Primary Years Program. Di mana di sini munculnya ada apa? Adanya toleransi, kemudian rasa hormat, kemudian apa lagi? Integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, adanya keingintahuan, kemudian kreativitasnya, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi dari PYP. Yang berikutnya, contoh nilai kebajikan dari life skill atau keterampilan hidup. Misalkan dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik pada dari diri. Nah, ini adalah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi life skill atau keterampilan hidup. Setelah nilai-nilai kebajikan, yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dengan baik. Sekali lagi, jadi di sini adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan ini tujuannya apa? Tujuannya itu adalah semua usaha terbaik yang kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar untuk kebutuhan supaya terpenuhi kebutuhan tersebut dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar yang perlu Bapak Ibu ketahui. Apa saja kebutuhan dasar tersebut?
5 kebutuhan dasar yang perlu Bapak ketahui. Yang pertama adalah bertahan hidup. Oke, bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Kebutuhan dasar dari bertahan hidup, contohnya apa? Makanan. Ini kan kebutuhan dasar bertahan hidup. Ini adalah makanan. Kemudian apa lagi? Pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti apa? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Berarti ada rasa diterima dalam kelompok tersebut. Itu merupakan kebutuhan dasar manusia, tetapi termasuk golongannya adalah golongan kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa diterima. Rasa ingin diterima, rasa ingin dipedulikan, nah kayak gitu. Rasa ingin berbagi, rasa ingin kerjasama, adanya menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, kebutuhan dasar manusia itu adalah penguasaan. Contohnya seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, ada usaha penguasaan, jadi keinginan untuk dianggap, memimpin. Kemudian contoh berikutnya berprestasi, dan yang berikutnya lagi adalah diakui juga didengar. Kebutuhan dasar yang keempat itu adalah kebebasan. Contohnya mandiri, bebas untuk mandiri, memiliki pilihan, kita bebas untuk memilih. Kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi mampu mengendalikan arah dirinya itu termasuk kepada kebutuhan dasar manusia yang tergolong dengan kebutuhan kebebasan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Contohnya misalkan apa? Bermain, jelas ya? Senang, humor, senang kan? Bermain, humor, kemudian apa? Antusiasme, dan tawa. Seperti tadi yang dilakukan di SPG kan kita berarti termasuknya mana? Kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Karena di situ muncul apa? Muncul humor, ketawa juga, bermain dengan teman, melakukan kegiatan breaking. Nah, yang berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia, Bapak dan Ibu, di sini ada dua. Ada motivasi secara ekstrinsik dan motivasi secara intrinsik. Nah, untuk motivasi ekstrinsiknya di sini ada dua, yaitu ekstrinsik itu berarti dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah wujud motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini termasuk salah satunya motivasi. Tetapi motivasinya itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang berikutnya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan yang tadi disampaikan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini salah satu motivasi ekstrinsik lagi. Jadi ada dua motivasi ekstrinsik. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi yang kedua adalah motivasi intrinsik, yaitu berasal dari dalam. Nah, ini tujuannya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, menjadi orang yang mereka inginkan.
kemudian memberinya satu penghargaan, menghargai diri kita, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah saya sampaikan tersebut, itu termasuk kepada motivasi, tetapi motivasinya adalah motivasi intrinsik, ada pada dari dalam. Intrinsik berarti dari dalam. Bapak dan Ibu, di sini perlu Bapak dan Ibu ketahui terkait perbedaan antara hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, hukuman ini ciri-cirinya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan contoh panjenengan di kelas, apakah kita sudah merencanakan dari rumah bahwa nanti akan menegur, akan menghukum anak supaya nanti si anak tersebut berjemur di halaman sekolah selama 12 jam. Sudah direncanakan dari rumah apa belum? Apa tidak? Itu tidak mungkin direncanakan. Karena kategori hukuman itu tidak terencana, tidak terencana. Tiba-tiba, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Ini salah satu contoh hukuman. Kemudian bersifat satu arah, jadi tidak kemana-mana, fokus, bersatu arah. Ini ciri dari hukuman. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ini yang dikategorikan dengan hukuman. Yang kedua ada yang dikatakan dengan konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini adalah terencana atau adanya kesepakatan, jadi disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Konsekuensi juga sama, murid itu tidak merasa nyaman. Murid tidak merasa nyaman. Kemudian sikap guru juga selalu memonitor murid. Jadi jika panjenengan selama ini melakukan kegiatan ini yang 3 poin ini di dalam kelas, berarti itu kategorinya panjenengan itu sudah konsekuensi. Apakah panjenengan melakukan hal ini atau tidak? Nanti ini menjadi catatan untuk panjenengan. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Nah, ciri dari restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, ini adalah kegiatan yang tepat untuk kita lakukan, di mana restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Contoh misalkan seperti yang dilakukan kemarin oleh saya selaku CGP. Kemarin saya melakukan segitiga restitusi terhadap peserta didik yang melakukan satu kesalahan. Contoh misalkan kesiangan, selalu kesiangan. Di saat ulangan itu menyontek. Kita itu dipanggil anaknya, kemudian lakukan di sini. Tujuannya itu apa? Supaya menciptakan kondisi si peserta didik itu adanya apa? Memperbaiki dari kesalahan itu. Kemudian ditanya penyebabnya apa? Cari solusinya. Buatlah satu kesepakatan. Nah, ini yang harus kita lakukan, Bapak dan Ibu. Jadi restitusi. Proses kolaboratif, adanya kolaborasi antara siswa dengan guru atau kepala sekolah dengan guru. Ini melakukan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari apa? Satu solusinya. Yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah ini ada 5 posisi kontrol guru. Apa sih 5 posisi kontrol guru? Mungkin panjenengan sudah melakukan, barangkali sudah melakukan di dalam kelas, tetapi tidak tahu masuk kemana. Nah, ke 5 posisi kontrol ini, apakah masuk ke penghukum, apakah masuk ke pembuat merasa bersalah, apakah masuk ke teman, apakah masuk ke pemantau, atau masuk ke manajer. Perlu diketahui di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer.
Nah, contoh di sini kita ambil contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nih, hormat pada bendera selama 1 jam. Pernah Bapak dan Ibu melakukan jika anak tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera? Pernah melakukan hal tersebut, hormat pada bendera selama 1 jam? Jika pernah, berarti ini masuk ke 5 posisi kontrol itu jadi siapa? Penghukum. Atau misalkan lari, suruh mengelilingi halaman sekolah 12 putaran atau 13 putaran karena gara-gara anak tidak memakai atribut di saat upacara bendera. Maka ini termasuk kepada 5 posisi kontrol, jenisnya adalah penghukum. Kemudian misalkan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, kalimat ini sering disampaikan. Ini kalimat ini sering disampaikan kepada peserta didik anak kita. Berarti ini adalah pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Nah, nadanya seperti itu. Ini inspirasi, kayak gitu ya. Inspirasi, nyong lain ngerti kawan. Nah, seperti itu bahasanya, gini, bahasa Jawanya seperti itu. Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah, itu bisa di lingkungan sekolah atau di dalam kelas. Maka ini termasuk kepada posisi kontrol guru itu adalah membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, contoh misalkan posisi kontrol guru dari manajer, dari teman. Ayo dong, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, kata-kata yang seperti ini yang dimunculkan berarti ini termasuk kepada posisi kontrol guru sebagai apa? Teman. Ya, sebagai teman kita itu harus sebagai teman juga terhadap peserta didik. Gunakanlah kata-kata seperti ini. Ayo dong, gitu. Ikutilah aturan ini. Nah, seperti itu. Ya. Jadi itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kata-kata itu muncul karena apa? Karena anak itu tadi melanggar tidak memakai atribut lengkap di saat upacara bendera, sehingga muncullah kata-kata itu. Sana kamu beri sekarang atributnya, kemudian kamu pakai. Nah, hal tersebut itu termasuk kepada 5 posisi kontrol, tetapi masuk kepada poin pemantau. Dan yang terakhir di sini adalah 5 posisi kontrol itu sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini kita karena sebagai manajer, sebagai guru di dalam kelas yang harus dilakukan oleh kita 5 posisi kontrol itu kita adalah sebagai manajer. Yang berikutnya Bapak dan Ibu coba. Kita tadi sudah melakukan 5 posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama apa ya? 5 posisi kontrol tadi. 1. Menghukum. 2. Membuat merasa bersalah. 3. Berteman sebagai teman. 4. Pemantau. Yang ke-5 manajer. Nah, ini ada contoh. Ini ada contoh. Kira-kira masuk ke 5 posisi kontrol mana? Nah, ini misalkan saya kecewa sekali dengan kamu. Ini apa? Membuat merasa bersalah. Kemudian ini, coba. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Termasuk mana? Dan 5 posisi kontrol guru itu. Coba, kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah juga. Ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ini, ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya. Teman. Ini kira-kira apa? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masa. Hukum. Berarti panjenengan sudah tahu, sudah memahami 5 posisi kontrol guru. Yang berikutnya kita membahas terkait dengan keyakinan kelas.
Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Coba, apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kenapa kita sekarang harus melakukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Coba, ada yang tahu? Apen. Ada ini. Coba. Engkau diedit ya? Coba, ada yang tahu kenapa sih tidak peraturan kelas, harus keyakinan kelas? Coba, Bapak dan Ibu. Nanti panjenengan di kelas, di kelas ini harus membuat keyakinan kelas, harus membuat kesepakatan kelas. Dengan siapa? Dengan peserta didik atau dengan murid. Dan saya percaya insya Allah semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah melakukan atau membuat keyakinan kelas, membuat kesepakatan di masing-masing kelas. Nah, pertanyaannya itu tadi, biasanya kan peraturan kelas ya dilarang ini kayak gitu ya, harus melakukan ini. Nah, sekarang ternyata mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Ayo, Bu Ayu, kenapa Bu Ayu? Silakan. Bu Ayu kenapa? Kalau keyakinan kelas itu yang membuatkan bersama peserta didik. Iya, betul. Ada apa yang harus saya lakukan dan tidak boleh dilakukan. Betul sekali. Peraturan kelas itu yang membuat itu hanya guru. Hanya guru saja. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Ayu. Kata Bu Ayu, kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama oleh peserta didik, dibantu oleh gurunya. Tetapi kalau peraturan kelas itu dibuatnya, contohnya itu adalah aturan yang dibuat oleh guru tersebut, dan mau tidak mau siswa harus mengikuti peraturan tersebut. Ada yang mau nambah lagi? Bu Lucy, barangkali? Coba. Kalau yang saya tahu, Nggih. kalau keyakinan kelas itu lebih Habis. luas. Lebih luas, betul. Iya, kalau peraturan kelas itu kayak lebih sempit. Jadi Iya. kalau keyakinan kelas itu misalnya menghormati, nah itu lebih luas lagi. Gitu. Betul. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Lucy. Kata Bu Lucy itu kalau keyakinan kelas itu lebih luas maknanya, lebih luas. Tetapi kalau peraturan kelas itu lebih sempit. Luar biasa. Terima kasih. Nanti Bapak dan Ibu, mohon saya selaku kepala sekolah juga, dan di sini adalah posisi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Panjenengan sudah tahu keyakinan kelas, jadi boleh nanti membuat satu kesepakatan di dalam kelas. Bahkan keyakinan sekolah juga boleh dilakukan. Jadi nanti kita bersama-sama dengan kepala sekolah dan dewan guru untuk melakukan satu kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, di sini pembentukan keyakinan kelas tadi sudah disampaikan oleh Bu Lucy dan Bu Ayu, betul sekali. Di sini bersifatnya abstrak. Kalau keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, betul sekali tadi yang dikatakan Bu Lucy. Jadi secara luas, secara luas. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Tidak mungkin dalam pernyataan yang negatif. Inilah yang dikatakan dengan keyakinan kelas. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit tapi mudah diingat. Supaya apa? Supaya peserta didik itu mudah untuk melakukan. Mudah untuk melakukan, diingat, kan? Insya Allah kalau yang negatif mungkin tidak akan dilakukan, tetapi yang positif pasti dapat dilakukan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak bisa memaksakan. Di SD Persapean 01 membuat satu keyakinan kelas, tapi jiplak dari SD luar kota. Nah, itu tidak sangat mudah untuk dilakukan, tetapi yang mudah dilakukan saja, yang mudah dilakukan oleh sekolah dan oleh siswa di dalam kelas. Kemudian semua warga sekolah, di sini melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas, dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Betul sekali tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Ayu, bahwa keyakinan kelas itu dibuat oleh bersama-sama. Jadi melibatkan semua warga. Tapi kalau peraturan jelas dibuatnya adalah oleh orang tersebut. Kalau guru mungkin dibuat oleh guru, kalau kepala sekolah dibuat oleh kepala sekolah. Itulah peraturan kelas. Nah, kembali ke materi selanjutnya, yaitu segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini kemarin sudah saya praktikkan dengan
2 peserta didik di kelas 4. Apa sih Pak segitiga restitusi ini? Perlu panjenengan ketahui bahwa segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar apa? Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi anak itu tidak ketergantungan kepada orang lain. Tujuannya itu supaya apa? Supaya anak tersebut adalah mandiri. Kemudian muncul rasa tanggung jawabnya. Itulah penjabaran dari segitiga restitusi. Adanya suatu usaha, proses, terjalin dialog, ada diskusi, kolaborasi antara siswa dengan guru. Dijalankan oleh guru supaya menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian kepada ibu perlu ketahui bahwa segitiga restitusi ini memiliki tahapan-tahapannya, di mana ada 3 tahapan segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah, atau yang pertama boleh menstabilkan identitas. Yang mudah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, tahapan segitiga restitusi itu adalah menanyakan keyakinan. Nanti panjenengan di saat melakukan dialog dengan peserta didik, maka lakukanlah tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama berarti menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama kita bahas terkait menstabilkan identitas. Nah, kalau menstabilkan identitas Bapak dan Ibu, berarti di sini adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jika anak melakukan satu kesalahan, berarti ini adalah proses. Proses itu bagian dari proses pembelajaran. Jadi, berdasarkan prinsip membuat satu kesalahan ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan berbuat salah itu wajar. Jadi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ini kata-kata atau kalimat yang dilakukan oleh seorang guru di saat melakukan dialog menerapkan segitiga restitusi tahapan menstabilkan identitas. Nanti saya kirim video yang sudah saya lakukan, terhadap salah satu peserta didik yang melakukan satu kesalahan, di mana anak tersebut itu di saat kegiatan ulangan, kemudian anak berusaha untuk mencontek, mencari jawaban pada peserta yang ada di sampingnya. Maka saya melakukan tahapan segitiga restitusi, yaitu satu menstabilkan identitas. Di sini bunyi, berbuat salah itu wajar. Kemudian saya menyampaikan di sini, Bapak, saya itu tidak mau mencari siapa atau menyebutkan mana yang salah atau mana yang benar. Itulah ciri dari menstabilkan identitas, tahapan pertama dari segitiga restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh misalkan, kamu pasti punya alasan. Nah, apa sih alasannya kamu mencontek itu? Kayak gitu, nggih. Nah, ini masuknya pada validasi tindakan yang salah. Mengapa kamu melakukan hal itu? Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kata-katanya tergantung skenario kesalahannya di kasusnya. Kemudian kamu patut bangga karena telah dilindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir, tahapan dari segitiga restitusi itu adalah apa?
menanyakan keyakinan, di mana ini adalah berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi dan motivasi secara intrinsik. Nah, contoh kalimat misalkan pada menanyakan keyakinan, yang tahapan ketiga dari segitiga restitusi itu adalah apa keyakinan kelas kita. Apa sih minggu lalu kita sudah membuat satu keyakinan, kira-kira ingat enggak apa sih keyakinannya? Nah, itu muncul jika panjenengan menanyakan hal tersebut di saat panjenengan dialog, maka itu sudah masuk ke tahapan ketiga dari segitiga restitusi. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kemudian seperti apa sih gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Juga kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, itu mungkin kegiatan saya dari aksi nyata diseminasi modul 1.4 terkait budaya positif. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah bisa mengikuti kegiatan ini selama 1 jam lebih. Alhamdulillah sudah selesai juga. Saya mengucapkan banyak terima kasih pada seluruh Dewan Guru yang sudah bisa mengikuti kegiatan ini dengan sangat semangat. Mudah-mudahan ini adalah ilmu untuk kita semua dan insya Allah kita bisa mendapatkan ilmu ini dan sangat bermanfaat, kemudian bisa mempraktekkan langsung di kelas masing-masing terkait kegiatan budaya positif. Tadi semangat Bapak Ibu, semangat. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Anang sudah memaparkan materi yang begitu luas, begitu dalam ya tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita sebagai pendidik untuk bisa mengimplementasikan kepada peserta didik kita. Ya. Memasuki agenda berikutnya, penutup terakhir ya. Penutup kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Udah. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi dari SD Negeri Pecabean 01. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Anang, sarjana pendidikan sebagai calon guru penggerak, alhamdulillah mendapatkan banyak manfaatnya. Untuk diri saya sebagai pendidik, saya merasa ada peningkatan pemahaman tentang budaya positif. Semakin semangat dalam proses pembelajaran, berpikir inovatif. Dari informasi yang saya dapatkan, saya berusaha berperan menjadikan siswa menghargai keyakinan kelas sebagai upaya menumbuhkan disiplin positif. Dari penerapan disiplin tersebut dapat menciptakan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, dan menumbuhkan karakter baik serta mandiri, sehingga anak-anak ketika berada di sekolah menjadi betah. Terima kasih Bapak Anang, Sarjana Pendidikan, yang sudah memberikan ilmu kepada kami. Sukses selalu. Semoga dimudahkan dalam menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon guru penggerak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari dari SD Negeri Pecabean 01. Setelah saya mengikuti program diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Anang SPD, banyak sekali hal yang saya dapatkan. Untuk diri saya sendiri, saya merasa terjadi peningkatan percaya diri, semangat dalam mengajar, berpikiran positif, serta memiliki banyak ide kreatif dalam menerapkan pembelajaran di kelas. Dengan memberi kesempatan pada peserta didik
untuk bersama-sama membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Dengan ini saya dapat menciptakan suasana kelas yang kondusif dan dapat menjadi manajer yang baik di kelas. Semangat terus untuk Pak Anang, semangat terus untuk berbagi ilmu dan terus menginspirasi, memotivasi, dan selalu menjadi teladan bagi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Carmila. Saya dari SD Negeri Pecabean 1. Saya senang sekali bisa mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif oleh Bapak Anang. Dari kegiatan ini saya bisa memperoleh informasi mengenai pembelajaran paradigma baru, penerapan budaya positif, 5 posisi kontrol guru, dan penerapan segitiga restitusi. Dari kegiatan ini, saya berharap saya bisa menciptakan lingkungan kelas yang kondusif